bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah lalu pahalanya dikirimkan kepada orang lain. Bapak Ibu, tadi saya sudah matur bab ini, kalau saya jawab ribut. Kita harus pahami dulu bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk menyolatkan orang yang sudah meninggal. Jadi silahkan didoakan. Sampai tidak sampai, Nabi mengajarkan doanya kok. Termasuk setiap sholat Jumat itu kita doakan, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang Islam laki-laki maupun perempuan, orang beriman laki-laki maupun perempuan, yang hidup maupun yang sudah mati. Ini dalil doa untuk orang yang sudah meninggal, maka didoakan. Maka kalau kita sholat Jumat otomatis sudah mendoakan leluhur kita. Jadi kalau kita sholat Jumat otomatis sudah mendoakan leluhur kita. Maka mestinya kita harus Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim laki-laki untuk bisa menunaikan ibadah sholat Jumat. Itu juga bagian dari cara mendoakan para leluhur kita. Kemudian kalau kita sholat 5 waktu, itu juga sudah mendapatkan sholawat salam, mendapatkan doa wa ala ibadillahis sholihin, untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kalau termasuk hamba yang soleh juga sudah mendapatkan doanya. Jadi kalau kita sholat itu sesungguhnya mendoakan orang-orang yang soleh pula. Nah, termasuk di sana ada aulia, ada orang soleh, ada para orang-orang terpendahulu kita. Itu sudah masuk dalam cakupan doa kita. Yang kedua, tadi bisa menyolatkan. Menyolatkan ini ada beberapa cara. Pertama adalah pada saat sudah dikafani, lalu kita menyolatkan. Ini dalilnya banyak. Kalau kita bisa hadir takziah, ini pahalanya falahu qiratun, pahalanya 1 qirat. Berikutnya, kita kalau ternyata takziahnya telat, itu bisa menyolatkan di pemakaman. Nah, kita bisa menyolatkan di pemakaman. Ini juga dalilnya ada di Riyadhus Shalihin, juga ada. Bagaimana di situ disebutkan ada orang yang biasa ikut bersih-bersih masjid meninggal dunia. Lalu di pagi harinya Rasul bertanya, mana fulanah yang sering bersih-bersih masjid? Sudah meninggal wahai Rasul. Kapan? Tadi malam. Lalu Rasul mengatakan, tunjukkan ke saya di mana kuburnya. Lalu Rasul sholat jenazah di kuburnya, dan para sahabat yang tadi malam sudah ikut menyolatkan sholat lagi. Nah, ini menunjukkan bolehnya menyolatkan orang yang sudah dikuburkan. Kemudian juga kalau kita baca yang lain, Rasul pernah juga menyolatkan para syuhada Uhud beberapa tahun kemudian. Boleh kalau kita juga misalnya lagi silaturahim ke tempat seseorang yang orang itu meninggal pada saat kita sudah wajib sholat. Lalu kemudian kita tanya, bapak itu ngerti? Oh, bapak kula pun mboten nonton. Kapan? 5 tahun yang lalu. Oh ya, tunjukkan saya di mana kuburnya. Maka kita boleh datang ke kuburnya lalu nyolati jenazahnya. Nah, itu termasuk bagian yang dituntunkan. Tetapi kalau meninggalnya ketika kita belum lahir, meninggalnya kita belum wajib sholat, itu tidak ada tuntunannya. Maka jangan sampai kita datang ke makamnya di Ponorogo lalu nyolati. Kita datang ke makamnya siapa lagi? Ya, Sultan siapa lalu kita nyolati. Karena memang tidak ada tuntunannya. Lalu yang ketiga, kepada orang yang sudah meninggal dunia kita juga bisa melakukan amaliyah yang lain. Contohnya adalah sedekah, sedekah. Itu bisa, hadisnya banyak. Salah satunya hadis Nabi, inna ummi, sesungguhnya ibuku qad matat, sudah meninggal dunia. Walam tusi, dan ibuku belum sempat wasiat. Ibuku belum wasiat. Afatasaddaqtu anha falaha ajrun, apakah kalau aku sedekah baginya pahala? Nah, maka kemudian Nabi mengatakan na'am, ya. Ini sudah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Adapun membaca Al-Quran lalu pahalanya dikirimkan, itu saya tidak menjumpai dalilnya. Jadi saya tidak menjumpai dalilnya. Kemudian juga Bapak Ibu, kita juga tidak tahu apakah yang kita baca berpahala atau tidak, ikhlas atau tidak. Tetapi kalau kita beramal soleh, setelah itu kita berdoa, itu boleh. Contoh jenengan misalnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di rumah membaca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran lalu berdoa, ya Allah, kalau saya ikhlas karenamu, ampuni ibu saya. Nah, itu boleh ya. Jadi bukan mengirimkan pahala, karena kita juga tidak tahu apa yang kita baca ini diterima atau tidak, dapat pahala atau tidak. Nah, tetapi kalau mendoakan bisa
Maka tidak mengapa misalnya Bapak Ibu di rumah baca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran lalu berdoa, ya Allah, saya mohon kepadamu ampuni dosa orang tua saya. Itu silahkan. Termasuk misalnya kalau kemudian kita di rumah sebelumnya pegang selulernya, kemudian transfer 10 juta. Setelah itu berdoa, ya Allah, kalau transfer saya ini ikhlas karenamu, ampuni dosa saya. Itu boleh. Atau doa yang lain, transfer 1 miliar. Misalnya, ya Allah, kalau saya ini lakukan ikhlas karenamu, sakitkan, sembuhkan sakit saya misalnya kan, sembuhkan sakit saya, atau jauhkan saya dari wabah corona misalnya. Itu boleh doa. Adapun dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Jadi adapun dikabulkan atau tidak itu hak Allah. Tetapi beda dengan ngirim pahala. Itu yang dikirim ada, yang namanya orang ngirim paket kan paketnya ada. Memastikan bahwasanya barangnya itu ada. Tetapi orang berdoa itu tidak bisa memastikan doa kita itu dikabulkan atau tidak. Karena hak mengabulkan hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda bisa berdoa siang, malam, pagi, sore, tapi Allah juga berhak untuk mengabulkan saat itu, untuk menunda di dunia, untuk menunda di akhirat, atau mengabulkan dalam bentuk yang lain. Tapi beda kalau dengan mengirim, yang namanya orang ngirim, misalnya ngirim paket, paketnya ada enggak? Ada. Orang ngirim surat, suratnya ada enggak? Ada. Lah kalau ngirim pahala, ada pahalanya? Kita belum bisa memastikan. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa yang kita baca tersebut diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi saya sampaikan, silahkan kita boleh baca Al-Qur'an lalu kita berdoa. Jadi berdoa ya, bukan mengirim pahala. Ya. Ya, doa. Ya, tawasul dengan amal soleh. Jadi silahkan, tetapi tentu Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tawasul dengan amal soleh itu boleh, tapi tidak sering-sering. Jangan sampai kita sedekah agar rezekinya lancar, sedekah agar begini, sedekah agar begini. Lalu kita nanti di akhirat mau dapat apa kalau semua diminta di dunia. Nah, jadi hendaknya kita mintanya dunia dan akhirat. Bapak Ibu, saya baca di apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau masih ketika menjelaskan bolehnya seseorang membaca Al-Quran di rumah atau di masjid sendiri ya, tidak bersama-sama, tidak berjamaah, karena memang mendoakan orang yang meninggal itu adalah tanggung jawab keluarga, bukan tanggung jawab orang banyak. Wallahu a'lam bishawab.